Selamat Sari. Kenangan bro, kenangan itu wajib ditinggalkan. Kalau nggak ditinggalkan nggak ingat nanti. Tarak tak dum, tarak tak dum, tarak tak dum. Bengkel seni, BL seni, Universitas Tidar Magelang. Perkenalkan, nama saya Sandy Pradianing Tias. Nama saya Raffi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Anggi Majid, bisa dipanggil Anggi. Saya Aditya Kanata, angkatan 2017, program studi Ilmu Administrasi Negara. Oh, perkenalan. Ya. Nama saya Faris Dilman Solihin. Nama saya Avita Karnia Dewi, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Tidar Magelang. Tarak tak dum, tarak tak dum, tarak tak dum. KKN itu apa ya Mas ya? Kuliah kerja nyata anjir. Apa ya? KKN. Oh ya, penggugur tugas kali ya biar bisa lulus dah. KKN bulan. KKN itu salah satu program dari universitas yang nantinya kita melaksanakan untuk dijadikan ajang bagaimana kita terjun untuk ke masyarakat seperti itu. Secara simpel sih kayak gitu. KKN katanya kan mengabdi, hari ini mengabdi, tapi yo mengabdi. Sepahamanku ya, KKN itu kan kepanjangan dari kuliah kerja nyata ya. Ya ini kita selama kuliah dari semester 1 sampai semester 6 memahami apa yang kita pelajari sesuai dengan profesi kita yang kita ambil di keprodian kita itu kan. Dan kita aplikasikan ke desa. Yang saya tahu KKN itu suatu kegiatan pengabdian masyarakat ya Mas ya, yang dilakukan oleh mahasiswa semester 7 dan itu sifatnya wajib untuk mahasiswa. Jadi di KKN itu seluruh mahasiswa harus melakukan kegiatan tersebut, entah dia yang emang niat mau ikut kegiatan itu ataupun tidak. Kalau menurut saya sih itu memang perlu sih Mas. Itu harus malah. Kalau menurut saya itu untuk kelas S1 ya, S1 itu harus ada KKN karena ya itu tadi kita harus bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Karena kalau nggak ada KKN, mahasiswa yang kayak cuman belajar aja terus nanti kuliah pulang itu nggak ada pengalaman ketika nanti mereka setelah lulus. Kalau menurut saya sih tergantung kesiapan dari pihak yang menyediakan dan pihak yang akan dijadikan istilahnya partisipan dalam KKN sih. Kalau emang siap dan emang membutuhkan ya menurut saya oke ada KKN. Kalau menurut saya sendiri adanya pelaksanaan KKN ini penting ya Mas ya, karena dengan adanya keterikatan atas kewajiban seorang mahasiswa untuk melakukan KKN dan pengabdian terhadap masyarakat, otomatis di sini mahasiswa dituntut dan diwajibkan untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Kebetulan kemarin waktu ada kesempatan untuk ngambil KKN saya ambil sih. Di tahun ini alhamdulillah saya nggak ngambil KKN. Ya, ikut periode dulu. Iya ambil. Tadi diskusi saya nggak ikut Mas. Apa ya Mas ya? Malas sih Mas ya sebenarnya. Los saya tuh. Ya. Alasan saya karena ini sedang masa pandemi dan istilahnya salah satunya mungkin lebih simpel ya daripada KKN yang biasanya yang harus langsung full di masyarakat. Yang pertama itu, yang kedua itu memang saat masa pandemi ini istilahnya lagi transisi, seperti masyarakat tuh perlu kita juga di situ dalam perannya transisi dalam masa new normal ini. Lebih kepada nanti itu tersampaikan dengan penuh nggak sih apa yang menjadi program kita. Alasannya biar nggak ketumpuk-tumpuk sama jadwal yang lain, jadi biar cepat selesai juga sih, maksudnya karena KKL kan sekarang kan masa pandemi nih, terus jadwal-jadwal yang kemarin kan belum semuanya terrealisasikan, terus akhirnya
saya mikirnya ya udahlah ambil sekarang aja daripada besok pas semester 8 atau semester kedepannya jadi numpuk-numpuk, jadi diambil sekarang aja. Ya, karena biji ya, nilainya ya tuntutan tuntutan nilai. Jadi gini Mas, kemarin kan waktu ada informasi mengenai KKN periode studi ini, ada sebuah hal yang mengatakan bahwa kita KKN di daerah masing-masing, dan saya kan juga daerahnya sekitar kampus ini Mas. Di daerah saya juga saya sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti itulah. Nah, kalau kenapa saya milih ke periode selanjutnya, saya tuh pengennya besok KKN di tempat lain dengan suasana baru, orang-orang baru, dan budaya-budaya baru Mas. Jadi saya juga bisa belajar lebih dari yang sebelum-sebelumnya sudah saya lakukan. KKN di Wates. Karena ketentuan kemarin itu KKN kita harus domisili ya. Kebetulan saya bertempat tinggal di Borobudur dan saya juga harus melaksanakan KKN di daerah Borobudur juga gitu. Dudan. Iya. Tahu nggak? Nggak Mas. Belakang terminal? Iya. Ya, situ belakang. Oh ya, Budeng. Enggak. Ya, Budeng. Ya udah kena. Oh. Kalau program kerja kita tidak bisa secara daring terus ya, kita harus melalui luring juga karena masyarakat di sana memang mohon maaf masih mempunyai keterbatasan terkait dengan daring ya. Jadi kita harus istilahnya masuk juga ke ruang-ruang luring karena tidak bisa mensinkronkan tujuan dari kita dan apa yang dibutuhkan oleh mereka kalau kita hanya melalui daring saja seperti itu. Yang pertama itu mengajarkan anak-anak untuk belajar pendampingan membuat PR. Kan katanya pada sambat-sambat kalau belajar sama ibu tuh ibunya keluar sungguhnya. Kebetulan saya kemarin karena menyesuaikan dengan potensi dari daerah tempat saya KKN tersebut itu terkait nggak jauh juga dari wisata dan mereka sedang merintis, jadi kami mengambil peran ke digital marketing. Ya. Yang kedua bagi masker. Yang ketiga sosialisasi tentang COVID tapi menggunakan media poster. Yang keempat itu pelatihan cuci tangan menurut WHO yang diterapkan WHO. Buat prokernya kita lebih kayak pengenalan tentang pembibitan itu, soalnya kan banyak banget yang dari prodi lain, terus bingung mau proker apa. Akhirnya kita ikut sama yang pertanian buat pengenalan pembibitan sama masyarakat buat menjaga lingkungan di masa pandemi ini. Sasarannya sih mungkin kita bisa istilahnya membantu sedikit atau banyak dari proses untuk perintisan jualan untuk masuk ke tahap digital tersebut. Poin yang saya ambil itu pemberdayaan masyarakat teman. Yang terakhir itu pelatihan face shield untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Luring kendalanya temannya leda-lede guys. Kalau buat daring itu dari warganya juga fasilitasnya belum punya gitu, ada yang nggak ngerti HP, ada yang gagap teknologi juga. Secara formalitas banyak kendala, cuman kalau secara pelaksanaan enggak. Jadi kayak secara formalitas seperti peran dari kampus tersendiri itu sangat minim untuk kita terjun ke masyarakat dan jadi salah satu fasilitator untuk hubungan kita melaksanakan KKN itu sangat minim sekali. Jadi benar-benar kita tuh overall dari pengurusan awal itu lobby dan segala macamnya terus ke pelaksanaan kita sendiri gitu. Kendalanya di situ sih. Kalau luring mungkin koordinasi ke warganya mungkin yang masih agak sulit karena ngambil simpati masyarakat kan susah banget kan sekarang. Apalagi masa pandemi kayak gini buat ngumpulin orang dalam satu titik itu juga susah kan. Tapi alhamdulillah masih bisa kontrol lah kalau yang buat ngumpulin masyarakat. Nah, luring juga ngabisin uang mas, kita nggak punya uang sebenarnya, pakai duit sendiri lagi. Kalau daringnya itu teman saya senengnya materi data. Jadi
komunikasinya itu nggak bisa terus. Kenangan bro, kenangan itu wajib ditinggalkan. Kalau nggak ditinggalkan nggak ingat nanti. Tapi di situ enggak. Enggak. Di situ kita ninggalin taman baca, terus apa ya, plakat sama bibit buat di Taman Kartini. Sampai saat ini masih ilmunya dan nama baik. Kalau kurang, kita ngomongin kurang karena ini mungkin pertama untuk full satu angkatan semester 7 di universitas ini diberangkatkan untuk KKN. Kekurangan itu masih sangat banyak gitu. Jadi dari pengalaman pengampunya, terus pengalaman kita untuk seperti apa sih turun ke masyarakat, terus kekurangan juga di istilahnya mau akan output dari KKN itu kita masih abu-abu itu. KKN itu sebenarnya apa cuman kita melaksanakan program kerja saja atau benar-benar kita overall untuk turun dan istilahnya memberi input yang pasti ke masyarakat itu sangat abu-abu itu sih. Mungkin lebih komunikasinya kayak informasi yang di share aja sih itu, terus apa ya, itu aja sih, jangan terlalu ngasih dadakan gitu informasinya. Ya kalau masalah kekurangan dan kelebihan sih kalau saya lihat masih banyak kurangnya ya mas, karena juga ini kan baru KKN pertama yang dilaksanakan oleh Universitas Tidar setelah pindah di negeri. Jadi sistem dari KKN tersebut juga belum terlalu matang. Contohnya seperti kayak pelepasan, terus sosialisasi mengenai KKN itu sendiri menurutku juga belum terlalu mengena sih buat mahasiswa. Kesalahannya ada kan di posisinya kita KKN di tengah pandemi ini. Nah itu takut kalau bisa terkena dari COVID itu sendiri. Nah terus nanti kan bisa nyebar-nyebar ke kampung itu. Nah itu nanti kita nama baiknya kita sama kan kita bawa nama baik Unti juga. Nah nanti takutnya nama baik Unti juga kena. Kalau menurut saya emang KKN tahun ini sangat kurang persiapan mas. Ingat di sisi lain KKN tahun ini kan KKN yang baru dilaksanakan setelah beberapa lama sebelum tahun 2017 nggak dilaksanakan dan baru dilaksanakan lagi kayak seakan-akan dan ini itu di masa pandemi COVID ya, otomatis kita kayak ini suatu hal yang baru lagi gitu, baru dibuatkan konsep lagi kan kayak gitu. Jadi kayak ini tuh KKN yang periode Juli, karena kan ada periode Januari juga, periode Juli itu kayak KKN percobaan. Saran buat diri sendiri semoga lebih baik. Saran buat Untit, nah itu kalau jangan terlalu mepet-mepet. Menurut saya lebih ke formal ya, karena pelaksanaan kan tergantung dengan kita sendiri sebagai partisipan dalam KKN. Nah formal tersebut seperti salah satunya pembinaan dari kampus, kita harus seperti apa, harus menempatkan posisi kita tuh jadi apa. Terus yang kedua itu kita harus di pressure untuk kita mencari outputnya sebelah mana. Terus yang terakhir itu tentang hubungan atau fasilitasi dari kampus tuh ke masyarakat atau ke istilah stakeholder untuk kita masuk KKN, karena itu sangat minim sekali. Jadi kita seperti malah mirip-mirip kayak KKN yang liar malahan gitu ya. Kembalikan KKN yang sesungguhnya gitu, jadi dengan cara ya belajar dari yang mungkin periode Juli ini, kemudian di periode selanjutnya itu yaitu belajar dari yang sekarang lah kayak gitu. Jadi lebih bisa diperbaiki dan lebih matang lagi, persiapannya juga lebih kuat lah. Nantinya juga kawan-kawan yang mengambil KKN di periode selanjutnya itu nyaman dengan kegiatannya. Jadi setelah mereka nyaman pun nantinya ketika pengen menyalurkan ilmunya itu lebih enak gitu loh, enjoy gitu loh. Programnya pun
semua lancar. Tentang informasi-informasi yang disebar itu jangan terlalu mendadak, biar mahasiswa kan kadang juga butuh yang lain kan, maksudnya banyak kegiatan yang lain gitu. Udah itu aja. Sarannya ya mungkin ada sistem dari KKN ini sendiri yang benar-benar udah matang dan fix sehingga dapat diterapkan dengan baik juga atas evaluasi dari adanya KKN di periode Juli ini. Ya. Oh, perkenalan. Ya. Nama saya Faris Hilman Solihin, umur saya 22 tahun. Saya lulusan Universitas Bidan. Menurut Mas KKN itu apa Mas? KKN. Iya. KKN apa, Mas? KKN kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Iya. Lah, ini wawancara kerja kan? Kerja nyata Mas. Kerja nyata. Bukan kerja. Bukan PT Mundur Maju. Bukan. Salah saya berarti. Maaf ya.